Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memburu pelaku utama atau mastermind dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2024. KPK juga menyebut SK Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 yang ditandatangani mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berpotensi menjadi salah satu barang bukti. Jabatan setingkat menteri yang bersangkutan apakah memang merancang SK itu sendiri atau SK itu sudah jadi gitu ya. Ada yang menyusun SK itu kemudian istilahnya disodorkanlah kepada yang bersangkutan untuk ditandatangan. Nah, ini yang sedang kita dalami gitu kan. Jadi kita lihat seperti tadi di awal itu siapa yang beri perintah gitu kan. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu kemudian memberi perintah atau bagaimana, kita sedang kita dalami. Ini justru dari tingkat dirjennya, gitu, dari bawahannya, di mana mereka kan awalnya sudah ketemu dengan asosiasi ini, asosiasi yang tahu bahwa ada penambahan kuota sebesar 20.000 yang seharusnya berdasarkan undang-undang itu 98% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Selain itu, KPK juga terus memburu sosok yang menjadi dalang atau pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2024. Tidak hanya eksekutornya saja, gitu, tapi siapa juga yang menjadi mastermind-nya, gitu. Mastermind-nya tidak hanya eksekutornya saja. Jadi siapa yang memberikan perintah dan lain-lain. Kemudian terkait juga dengan aliran uangnya. Desain-desain ini kan juga dimenangkan oleh beberapa perusahaan gitu. Sesuai ketentuan, kuota haji tambahan sebesar 20.000 dialihkan sebanyak 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penambahan kuota ini memang bertujuan untuk mempercepat antrian jemaah. Hanya saja sejumlah pihak justru membagi rata kuota itu masing-masing 50%. 10.000 kuota haji reguler dan 10.000 kuota haji khusus. Tim Liputan, Metro TV. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2024, kita sudah bergabung bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat sore. Selamat sore Leonard dan selamat sore pemirsa semua. Ya, Mas Boyamin, saat kita bicara ini penyidik KPK sedang menggeledah kantor Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama. Kira-kira kalau menurut Anda, apa yang diincar KPK? Utamanya adalah surat keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024. Itu kan sudah saya berikan kopinya kepada KPK, tapi aslinya di mana itu belum pernah terendus sebenarnya. Karena Pansus DPR aja yang kemarin 2024 yang levelnya Pansus saja tidak mendapatkan itu gitu. Dan saya menduga gitu yang dicari itu, karena apapun itu sumber masalahnya adalah surat keputusan itu. Karena kalau tadi ngomong diskresi begitu sangat beda jauh. Karena apa? Di Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji itu di pasal 9 ayat 2, kalau toh itu dianggap boleh loh ya, dianggap boleh dulu. Menteri Agama menentukan itu, ketentuannya begini Mas Leonard. Ayat 2, ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan peraturan menteri. Nah, ini beda dengan surat keputusan. Kalau peraturan menteri itu ditayangkan di lembaran negara setelah mendapatkan otorisasi atau verifikasi dari Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara. Melanggar aturan atau tidak, kalau melanggar nggak boleh. Nah, ternyata melanggar aturan, karena apa? Di pasal yang lain 64 itu, kuota haji dari yang didapatkan itu, yang haji khusus itu hanya 8%. 8%. Gitu. Yeah.
Terus untuk reguler ya otomatis 92%. Nah, ini kok dibagi 50%, 50%. Ini kan sudah melanggar undang-undang. Apalagi sebenarnya ada cerita lain, bahwa memperoleh tambahan itu dari pengajuan awalnya untuk minta tambahan ke pemerintah Arab Saudi itu adalah dalam rangka mengurangi antrean yang cukup panjang sampai 30 tahun bahkan 40 tahun dari haji reguler. Artinya kalau bicara memohon aja untuk reguler ya harusnya diperuntukkan reguler. Jangankan 8%, satu orang pun nggak boleh gitu loh. Jadi surat keputusan ini banyak yang dilanggar selain melanggar undang-undang, baik secara prosentase harusnya hanya 8%, tapi dua bentuknya. Kalau peraturan itu kan bersifat umum dan ditayang lembaran negara. Kalau kita tidak puas untuk mengujinya, itu ke Mahkamah Agung Judicial Review. Kalau surat keputusan kan ke PT UN. Gitu. Jadi ini bentuknya aja udah salah gitu. Harusnya peraturan menteri, tapi ini surat keputusan menteri. Ini gimana dianggap diskresi? Enggak, diskresi kan sesuai undang-undang juga. Gitu. Dan tujuannya juga berbeda. Dan yang paling utama adalah ketika ternyata ini di pelaksananya dijual untuk mendapatkan kuota tambahan itu Haji Plus itu. Yang saya dapatkan ini ada yang membayar $5.000 Amerika ya 75 juta. Bahkan konon katanya ada yang lebih, ada 7.000, ada 100.000. Ada 10.000 kan 150 juta Mas Leonard. Jadi ini yang utamanya di situ. Ketika kita balik lagi cara berpikirnya, loh kok ada pungutan 5.000 per orang untuk yang tambahan selain bayar 20.000 misalnya gitu. Dan itu kan juga pada posisi tidak yang antri-antri semua boleh ikut. Yang baru daftar hari ini Haji Plus itu sudah 7 tahun loh Leonard antriannya. Baik. Jadi ini gampang sebenarnya, pembuktiannya ini mudah gitu. Dan siapa yang terlibat juga mudah gitu. Mas Boyamin, ini yang diusut KPK itu terlebih dahulu yang mana nih? Apakah gratifikasi mungkin kalau itu memang diberikan kepada mantan Menteri Agama, atau memang soal diskresi tadi yang ternyata itu melanggar undang-undang? Ya diskresi dulu, kalau gratifikasi kan membuktiannya bisa jadi sulit gitu kan. Bisa jadi tunai kalau toh ada. Saya tidak nuduh loh ya. Tapi ini yang justru dari sisi yang menjadi 50% ini aja sudah salah, harusnya 8%. Bentuknya harus peraturan menteri dan tidak boleh dijual juga gitu loh. Meskipun untuk Haji Plus, kalau yang lain rata-rata membayar 20.000 sampai 30.000 itu ya harus itu aja gitu. Tidak boleh ada tambahan 5.000 sampai $10.000. Nah, itulah yang menjadi konflik kepentingan jadi materinya. Setidaknya memperkaya orang lain, yaitu biro travel itu toh dan konsorsiumnya itu. Kalau toh ini kan pasal 2 dan pasal 3 yang dipakai, bukan pasal 12, pasal 5 dan 6 suap dan gratifikasi. Kemarin kan diterapkan pasal 2 dan pasal 3. Artinya itu diduga melanggar hukum atau perbuatan menyalahgunakan wewenang yang merugikan negara dan memperkaya orang lain gitu. Dan itu benar, ini rumusan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Karena nanti kalau penerimaan kan hanya itu dan kemudian tidak bisa membongkar keseluruhan, Mas. Jadi justru dari kebijakan yang disalahgunakan atau wewenang yang juga disalahgunakan dan menimbulkan kerugian negara. Kenapa? Ini masyarakat yang harusnya antri panjang bisa pendek kan kalau 20.000 ini dikasihkan reguler semua. Juga kedua masyarakat tidak perlu bayar tambahan. Ini kan jadi bayar tambahan. Jadi inilah yang kemudian proses-proses itu yang menurut saya memenuhi rumusan pasal 2 dan pasal 3 gitu loh. Mas Boyamin, ini kalau kita melihat lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ini yang tadi Anda sudah sebutkan juga bahwa di pasal 65 ayat 2 pembagian kuota ke daerah provinsi itu ditetapkan oleh Menteri Agama. Pasal 66 yang mengatakan kuota dibagi jadi kuota haji reguler dan khusus. Kalau kemudian untuk dalam kasus ini, kalau misalnya Kementerian Agama membagi 20.000 kuota tambahan itu tidak terbukti untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk melakukan semacam subsidi silang bagi kekurangan biaya, itu termasuk bagaimana menurut Anda, Mas Boyamin? Ya jelas salah, tidak ada kok subsidinya kok. Bahkan gini Mas Leonard, yang untuk haji reguler kan ya dapat 10.000. Nah, itu diserap oleh orang-orang yang tidak antri panjang, oleh orang-orang baru yang dia belum menabung di Badan Pengelola Keuangan Haji. Gitu. Yang antri 30 tahun tadi, yang 40 tahun tadi,
kan bisa dapat subsidi. Misalnya kemarin ditentukan biayanya 90 juta untuk haji reguler. Mereka jamaah rata-rata membayar nggak sampai 50 juta. Ada subsidi 40 juta. Dari mana? Ya anggap aja bunga. Kalau tidak bunga ya manfaat dari uang selama ditaruh di Badan Pengelola Keuangan Haji. Dapat manfaat. Gitu. Nah, itu. Lah yang baru-baru, yang baru daftar 2 tahun atau tahun itu juga, harusnya kan dia membayar 90 juta. Tapi kenyataannya juga hanya membayar 50 juta yang reguler. Jadi semua akhirnya jadi ada masalah gitu. Bahkan perjalanan Menteri Agama beserta rombongannya ke Arab Saudi itu juga ada masalah dari perjalanan dinas. Saya punya catatannya gitu. Jadi ini semua bermasalah kalau semua mau istilahnya didalami begitu, maka semua hal. Jadi enggak ada istilah subsidi silang, enggak ada. Kenyataannya tambahan itu tidak dinikmati oleh jamaah haji. Yang nambah 5.000, orang kan sudah membayar 30.000 Mas, bayar bahkan ada yang 35.000, ada yang lebih atau yang lebih kurang itu sudah membayar ke biro travel umrohnya, di biro haji plusnya, dan itu kelihatan bahwa disetor kemana, ke rekening konsorsium dugaannya, terus bahasanya malah ada yang meledek gitu, mungkin ada sisa 200 miliar belum sempat dibagi karena rame-rame pansus DPR, ada yang ngomong ini bisa didalami oleh KPK itu. Karena jamaah yang membayar tambahan tadi 5.000 itu membayar by rekening, udah terlacak nggak bisa ditutupi lagi. Mungkin ketika setoran ke konsorsium oknumnya atau kepada oknum pejabatnya itu tunai, tapi kan asalnya dari mana atau uang itu dipakai untuk apa? Gitu loh. Jadi kalau mau didalami ini kebongkar semua kok Mas, itu aja. Surat keputusan Menteri Agama yang dijadikan bukti utama oleh KPK, apakah itu mengkonfirmasi bahwa keputusan tertinggi untuk pembagian kuota tambahan 20.000 itu tidak memenuhi aturan undang-undang itu pada Menteri Agama saja atau ada pihak lain yang mungkin mengarahkan Menteri Agama? Iya kan sudah saya laporkan KPK, itu yang saya sepil kepada media, yang menyusun itu 4 orang, inisialnya apa-apa, salah satunya yang kena cekal kemarin. Dan itu sebenarnya ada 2 orang lagi yang tidak saya sepil kepada teman-teman yang melakukan paraf di antara kanan kiri nama menteri. Itu ada 2 orang, jabatannya ada gitu. Tapi bisa aja karena paraf itu karena jabatannya gitu. Misalnya bidang kesekretariatan atau bidang hukum misalnya begitu. Nah, itu di situ apakah dia hanya disodori dan paraf gitu, tapi juga salah, wong bentuknya harusnya peraturan menteri, kok ini hanya keputusan menteri, beda jauh, nggak boleh gitu. Nah, itu kenapa dia tanda tangan misalnya begitu. Ya kita lihat, tapi setidaknya ada 4 orang yang diduga menyusun ini secara tergesa-gesa gitu. Dan itu proses-proses bisa didalami di situ, siapa yang menandatangani, siapa yang melakukan paraf-paraf atau mengkonfirmasi itu. Nah, ini yang bisa didalami, siapa yang diduga pelaku, otaknya siapa, segala macam ketahuan gitu. Apakah anak buah yang menyodorkan pada menteri atau pejabat di atasnya yang mengkreativitaskan, atau yang anak buah ini menjalankan instruksi dari atasannya, kan tinggal itu aja membuktikannya gitu kan. Dan kalau toh ini misalnya menteri ini tidak tahu apa-apa jadi korban nakalnya anak buah, tapi kan bentuknya harusnya kan peraturan menteri, bukan surat keputusan. Kenapa dia tanda tangan? Itu satu. Kedua, misalnya tadi 8%, kenapa ini jadi 50%? Dia ngomongnya diskresi. Nggak boleh begitu. Dia tahu sejak awal bahwa ini sebenarnya untuk reguler kok gitu. Yang mengajukan permohonan itu untuk mengurangi antrian panjang dari reguler gitu. Nah, ini yang apakah kemudian proses-proses itu bisa dimaknai ada mens rea sejak awal gitu kan. Nah, itulah yang nanti diskresi itu boleh dianggap kebijakan, tidak bisa dipidana. Tapi dalam kasus Bank Senturi, kebijakan yang disalahgunakan, kebijakan yang diambil dengan perbuatan melawan hukum, dan ada unsur niat jahat segala macam, itu dianggap kebijakan yang bisa dipidana dalam kasus penyelamatan Bank Senturi. Ada contoh kasusnya kan gitu. Mas Boyamin, terakhir. Ini judul diskusi kita adalah usut tuntas. Seberapa yakin Anda bahwa dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 ini akan terusut tuntas, Mas Boyamin? 90% itu terusut tuntas, artinya orang yang di dalam surat keputusan itu aja yang tanda tangan, yang paraf, yang menyusun, dan kemudian yang menikmati, yang itu sudah tergambar dari yang dicekal itu sebenarnya Mas, itu termasuk swasta yang menikmati siapa itu, yang paling besar biro travel hajinya siapa itu. Saya 90% kok.
kita ikuti saja ya alurnya seperti apa ya, supaya kemudian kita tahu tuntasnya seperti kita tunggu, karena dulu di awal saya gugat pra peradilan karena agak lemot. Nah ini sudah gerak cepat ya, kita kawal. Nanti kalau lemot lagi saya gugat pra peradilan lagi, Leo. Masih. Baik. Kita tunggu sama-sama seperti apa. Terima kasih Mas Boyamin Saiman sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.